Ajeng merasa sedikit kesal kepada Abi yang sejak tadi hanya diam dan tidak menghiraukan ketika dia memanggilnya. Aku sama sekali tidak mengerti mengapa Tuan bersikap seperti ini padaku. Sejak tadi aku memanggil Tuan, tetapi Tuan sama sekali tidak menghiraukan aku. Karena Abi masih diam padanya, akhirnya Ajeng pergi berbaring membelakangi Abi yang saat itu begitu sibuk dengan handphonenya. Beberapa menit kemudian, Ajeng berbalik hendak melihat Abi. Namun ternyata Abi sudah tidak lagi berada di belakangnya. Ajeng kemudian bangun lalu melihat ke sekeliling, mencari keberadaan Abi. Kemana Tuan pergi? Kenapa tiba-tiba dia menghilang? Batin Ajeng saat dia melihat ke sebuah meja yang berada di samping tempat tidurnya yang begitu cantik dan romantis. Ajeng melihat sebuah kertas yang berisikan sebuah pesan untuknya. Jika kamu menganggap aku adalah suamimu, mulai saat ini berhentilah memanggilku Tuan. Ajeng kemudian berdiri dan mencari Abi di dalam kamar itu. Namun saat Ajeng sedang mencari Abi, tiba-tiba lampu di dalam kamar mereka itu mati. Ajeng yang berada di kamar itu seorang diri merasa ketakutan. Ajeng kemudian berinisiatif untuk keluar. Namun Ajeng belum sempat melangkahkan kakinya, seseorang memegang tangannya dan menariknya. Ajeng yang saat itu merasa seseorang akan berbuat jahat padanya hendak berteriak. Tetapi Ajeng yang saat itu berada dalam dekapan seorang laki-laki sadar bahwa orang yang saat itu sedang memeluknya bukanlah orang lain, melainkan Abi suaminya. Tuan, Abi kemudian berbisik di telinganya dengan mesra. Berhentilah memanggilku Tuan. Ajeng lagi-lagi berkata. Tapi Tuan, perkataan Ajeng belum selesai, Abi langsung mendaratkan bibirnya pada bibir Ajeng. Ajeng yang saat itu nampak kaget tak mampu berkata apapun. Dalam kegelapan dan sunyinya suasana kamar mereka, terdengar suara nafas keduanya saling beradu. Ajeng pun menikmati setiap kecupan yang diberikan Abi. Ajeng merasa begitu geli ketika kedua tangan Abi menyentuh bagian tubuhnya, berusaha untuk menghindar. Ajeng saat itu hendak berlari menjauh, terhenti ketika tangan Abi kembali meraih tangannya. Lagi-lagi Abi menarik tangan Ajeng dan memeluknya dari belakang. Abi kemudian mengecup telinga Ajeng yang membuat mata Ajeng terpejam. Lalu Ajeng kembali berusaha menjauh. Dan kali ini Ajeng berhasil menjauh dari Abi. Ajeng yang duduk di tepi tempat tidur pengantinnya melihat Abi yang sedang menyalakan lilin, sehingga membuat suasana semakin indah dan romantis. Setelah menyalakan lilin, Abi mendekati Ajeng dan mengajaknya berdansa. Ajeng saat itu belum pernah melakukan dansa terlihat kaku. Namun Abi mengajarinya hingga Ajeng sedikit demi sedikit mampu mengimbangi gerakan Abi. Setelah berdansa, Abi dengan perlahan membuka mahkota yang ada di kepala Ajeng. Kini rambut Ajeng yang terurai menutupi bahunya. Dengan perlahan, Abi menjibakkan rambut Ajeng sehingga kini begitu mudah Abi dapat melihat dan menyentuh telinga, leher juga bahu Ajeng. Ajeng seakan tahu apa yang akan dilakukan Abi saat itu. Dan memang benar, tidak menunggu lama, Abi memberikan beberapa kecupan pada bagian-bagian tubuh Ajeng itu. Ajeng yang merasakan sensasi yang luar biasa berbalik dan membalas apa yang dilakukan Abi padanya. Ajeng membuka kemeja Abi dan mendaratkan kecupan lembut pada leher dan dada Abi yang terlihat begitu bidang.
Sesekali tangan Ajeng membelai perut Abi, membuat Abi semakin bergejolak. Kini Abi kembali beraksi dengan membalik tubuh Ajeng dan membuka baju Ajeng. Ajeng dengan cepat berbalik menghadap Abi dan menggelengkan kepalanya yang berarti jangan. Ajeng seakan belum siap untuk melakukan hal itu. Melihat Ajeng menggelengkan kepalanya, Abi pun menggelengkan kepalanya pada Ajeng, yang berarti tidak apa-apa. Abi kembali melepaskan baju yang belum terbuka sempurna. Kini Ajeng seakan pasrah, majikannya yang kini telah menjadi suaminya, melihat tubuhnya hampir tanpa busana. Abi kembali mendaratkan keciuman pada beberapa bagian tubuh Ajeng. Ajeng pun tidak diam saja setiap kali Abi melakukan hal itu. Ajeng seakan tahu apa yang harus dia lakukan. Ajeng saat itu berada di atas awan-awan menghujani Abi dengan ciuman. Sebagai laki-laki, Abi tidak mampu menahan gejolak di dadanya. Maka dengan cepat Abi menggendong Ajeng dan membawanya ke atas tempat tidur. Ajeng yang sudah dibawa sadar pun menarik tangan Abi agar Abi mendekap tubuhnya. Abi yang tahu keinginan Ajeng menggenggam jari jemari Ajeng dan kembali menghujani dengan ciuman. Ajeng tak mampu menyembunyikan ekspresi wajah ataupun tubuhnya setiap kali kecupan Abi mendarat di bagian-bagian tertentu tubuhnya. Terlebih ketika Abi memainkan perutnya yang putih mulus dengan bibir Abi. Ajeng yang seakan tak mampu mempertahankan kehormatannya mengambil alih posisi Abi. Ajeng pun melakukan hal yang sama seperti apa yang dilakukan Abi padanya. Sesuatu yang terasa begitu tegang membuat Abi merasa tidak nyaman, sehingga akhirnya Abi mengambil alih tugasnya. Abi kembali membaringkan tubuh Ajeng dan memasukkan sesuatu yang membuat Ajeng tak berhenti menggeliat. Ajeng memejamkan mata dan meremas spray kuat-kuat. Tidak hanya spray, tubuh Abi pun tak luput dari genggaman dan remasan tangannya. Sesuatu yang hangat menyembur keluar membuat Ajeng seperti berada di surga. Rasa lelah tak terlihat pada wajah keduanya, melainkan rasa bahagia yang membuat Ajeng dan Abi tidur begitu lelap. Malam itu berlangsung begitu romantis. Mimpi indah sepertinya hadir dalam tidur mereka. Hal itu terlihat jelas dari senyuman Abi dan Ajeng. Saat pagi hari tiba ketika Ajeng membuka matanya, Ajeng tidak lagi melihat Abi berada di dalam kamar mereka. Ajeng kemudian bangun dan melihat sebuah kertas yang bertuliskan, "Thank you." Ditambahkan gambar love tepat di samping tulisan tersebut. Ajeng tersenyum membaca tulisan itu, lalu berdiri mencari Abi. Saat Ajeng masuk ke kamar mandi, Ajeng kembali melihat sebuah bak yang sudah berisi dengan air hangat bertaburan kelopak mawar merah. Saat Ajeng selesai mandi, Ajeng keluar dan melihat di atas tempat tidurnya terdapat sebuah gaun yang begitu cantik untuknya. Lagi-lagi Ajeng tersenyum dan memakai baju tersebut. Setelah Ajeng memakai baju, Ajeng duduk di depan meja rias dan menyisir rambutnya. Saat Ajeng sedang menyisir rambut panjangnya, Ajeng kembali melihat sebuah tulisan yang berada di bawah cangkir yang kosong. "Ngopi yuk." Ajeng tersenyum dan berjalan keluar. Saat Ajeng baru saja menutup pintu kamarnya, seseorang menarik tubuhnya.